Mau berbahagia? Renungkanlah Taurat siang dan malam. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum kita membaca Alkitab di hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Dan olehnya kami memohon hikmat daripada Tuhan dianugerahkan bagi kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pembaca, pendengar, tapi lebih daripada itu kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, edisi hari ini, Senin 6 Januari 2025, saya ajak kita semua untuk membaca Alkitab di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini mengingatkan saya pada kisah ketika Yesus sedang mengajar dan ada seorang perempuan yang berteriak kepada Yesus dan berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata kepada seorang perempuan itu, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saudara-saudara, tips bahagia menurut Mazmur pasal 1 ayat yang kedua yang sudah kita bacakan bersama ialah renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Jadi pertanyaan bagi kita semua sebagai warga gereja Masih Injili di Minahasa, sejak bangun pagi, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan sejak kita bangun pagi? Apakah kita mengambil Alkitab atau justru kita melakukan hal-hal yang lain selain dari mengambil Alkitab? Banyak orang lebih cenderung mengambil gadget untuk membuka media sosial sejak pagi hari, sejak bangun tidur, daripada membaca firman. Nah, ini menjadi tanda awas bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen, apalagi warga Gemim. Kalau kita ingin hidup disebut berbahagia, firman Tuhan katakan hari ini, kita harus mencintai Taurat Tuhan, mencintai Alkitab, mencintai firman Tuhan. 39 kitab dalam perjanjian lama dan 27 kitab dalam perjanjian baru, semua berjumlah 66 kitab. Itu yang harus kita baca dalam kehidupan kita setiap hari. Apalagi sebagai warga Gemim, kita punya prinsip sola scriptura yang menjunjung tinggi tentang bagaimana firman Tuhan harus menjadi prinsip dasar dan otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Dan olehnya, mari saya ajak kita semua di tahun yang baru, di tahun 2025, saatnya saudara cek di rumah masing-masing. Ada berapa Alkitab kita di lemari kita yang belum kita ambil dan belum kita baca. Saatnya saudara ambil Alkitab itu, taruh di tempat yang terbaik, bukalah Alkitab, bacalah Alkitab, cintailah Alkitab, dan lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan ingat, sebagaimana Paulus berkata kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia
kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tahun 2025 semua warga Gemim harus punya gaya hidup. Mari kita gerakan membaca Alkitab sampai tuntas. Saya yakin dan percaya tahun 2025 ini, kalau kita punya tekad, komitmen bersama, baca Alkitab untuk semua warga Gemim, baca Alkitab menjadikan kita sebagai orang-orang Kristen yang mau hidup tunduk dengan rendah hati di atas dasar apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ajar kami untuk mau baca firman. Karena dengan baca firman, Tuhan mau berbicara kepada kami tentang isi hati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja